warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak muda. Apa kabar semuanya ya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat beternak walaupun di skala kecil, tentunya skala rumahan. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat dan semangat kita untuk terus berternak ya. Mau beternak ayam Bangkok, terus ayam kampung ya, atau jenis unggas lainnya, yang jelas bisa kita manfaatkan lah untuk mengisi kesibukan daripada kosong kegiatan di rumah ya. Baik teman-teman sahabat peternak, jadi hari ini kita mau review kembali tempat atau kandang kita yang sebelumnya kita masih biasa, masih ya kecil lah ya, kira-kira untuk pemula. Nah jadi hari ini kita sudah membuat kembali kandang ayam kita, karena di bulan yang lalu kita rehab rumah. Ini lokasinya kecil, sekitar 6 meter ke samping ya, 6 meter ke panjang dari belakang ke depan sekitar 15 meter. Dan pertama kita mengawali ternak ya, ternak ayam. Ini jenis ayam Bangkok, dan memang kalau dilihat dari proses awal ini adalah sebuah hobi kita ya untuk beternak. Dan selain daripada itu teman-teman, ketika kita beternak ayam Bangkok banyak sekali hal yang tentunya bisa kita dapatkan ya. Pertama, kalau kita skala rumahan ya, buat bapak-bapaknya, yang jelas kalau kita pelihara ayam ya, kita tidak payah lagi ketika ada anak kita pengen makan ayam ya, kita tinggal sembelih ayam ya. Kalau ayam kampung dagingnya kecil, tapi kalau ayam Bangkok ya bisa dilihat sendiri nih, bobotnya memang luar biasa ya. Hitung-hitung untuk konsumsi rumahan lah ya, kalau tidak dijual gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan juga nih teman-teman, ketika kita mau beternak ayam di skala rumahan, jadi kita harus perhatikan dulu faktor tempat, kemudian kandang, kemudian ya lingkungan sosial kita juga. Nah, jadi teman-teman, kita bisa lihat nih, lokasi punya saya tidak begitu besar, hanya panjangnya 6 meter ya, 6 meter, kemudian sekitar 15 meter ke depannya. Ini bisa kita manfaat ketika kita mau mengawali sebuah ya rutinitas atau hobi lah ya, terutama beternak ayam. Nah ini teman-teman, faktor yang pertama harus kita perhatikan adalah faktor lahan. Kalau teman-teman di rumah punya lahan yang memang luar biasa bagus, tentunya itu akan sangat menentukan prospek atau hasil beternak ayam di kedepannya. Kalau ayam broiler, kemudian ayam pedaging, memang tempatnya harus luas dan terbuka. Tapi kalau ayam Bangkok atau ayam kampung, kalau saya pribadi, karena lahan ya cuman segini ya, kita manfaatkan seadanya saja. Nah kemudian teman-teman, selain itu adalah yang paling penting adalah kandang ya. Setelah lahan, kandang. Ini bentuk kandang kita nanti akan kita ajak untuk melihat lah, sederhana. Ini dibuat sendiri, tidak begitu makan banyak biaya. Ini kalau kita kalkulasikan kemarin buat kandang tidak sampai habis 200.000 ya, tidak sampai. Nah nanti kita akan ajak keliling. Nah kemudian teman-teman, yang perlu diperhatikan juga selain kandang adalah faktor lingkungan juga. Nah karena kita hidup bersosial di masyarakat, kita harus memperhatikan apakah kita ketika beternak itu nanti membawa problem di masyarakat sekitar tempat tinggal kita atau tidak. Nah tentunya untuk mengatasi itu semua teman-teman bisa nanti saya kasih resep ya, mungkin yang
sudah tahu, alhamdulillah. Bagi yang belum mungkin bisa dijadikan referensi ya untuk beternak skala rumahan tapi tidak menimbulkan polemik di masyarakat sekitar. Oke, itu saja mengenai tips dari saya. Selamat beternak, mudah-mudahan tetap jaya selalu ya. Salam peternak muda, sukses untuk kita semua. Oke, kita keliling melihat kandang dan ayam-ayam kita nih guys, karena kita ya peternak skala rumahan. Oke, yuk cekidot. Baik teman-teman, ini adalah kandang kita. Ini yang baru kita buat beberapa minggu yang lalu. Nah, ini tempatnya masih agak sedikit berantakan. Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman juga bisa melihat referensi dari YouTube ya, atau channel punya para peternak di seluruh Indonesia yang sudah begitu luar biasa. Nah, ini saya juga mendapatkan referensi dari para senior-senior kita ya di YouTube tentunya. Nah, saya terinspirasi ketika memanfaatkan lahan yang kecil. Ya, ini lebarnya ke samping cuma 6 meter. Kemudian dari belakang ke sini sampai depan jalan sebenarnya 15 meter. Tapi ini cuma 10 meter yang kita pakai. Nah, ini kita isi 4 ayam. Tentunya ini untuk ayam jago kita. Ini ya. Ya, ini menjaga kita. Ya, ini masih kosong. Ya, sementara nanti kita pakai untuk tempat bertelurnya. Kemudian ini juga ada satu. Ini masih kosong. Dan di bawahnya ini teman-teman, ini kita letak ayam ya, ayam muda. Ini baru 3 bulan masuk 4 bulan usia. Nah, ini saya pisahkan ini dengan yang ini. Nah, jadi saya membuat kandang yang bagian bawah ini panjangnya sekitar 1 meter 30 dan ke sampingnya itu 80. Rencana nanti ketika anak-anak ayam ini sudah dewasa, sudah besar, nanti kita keluarkan. Di dalamnya bisa kita isi indukan dan 1 jago atau pejantan supaya nanti efektif. Nah, ini tempat bermainnya, arena bermain mereka tidak begitu besar tapi ya lumayan lah untuk bermain ayam-ayam kita. Nah, kemudian yang sebelahnya ini adalah kandang pembesaran juga nih, kandang pembesaran. Jadi setelah masukkan dalam box usia 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan biasanya kita letakkan di sini. Tapi sekarang dipakai untuk ini nih, para ayam-ayam dewasa. Ya, kalau sudah malam masuk ke sini. Jadi memang sengaja kita buat seperti ini supaya apa ya? Sama manusia, ayam juga sama dengan makhluk ya. Kita juga manusia, kalau misalnya hujan kedinginan, begitu juga dengan ayam. Tentunya seperti itu. Kita dalam beternak kita juga memerlukan hati ya. Jadi beternak dengan hati. Nah, supaya ayam-ayam kita sehat juga ya, bagaimana tinggal cara kita perlakuan. Manusia aja kalau sakit harus diobati. Ya, kalau ayam sakit juga harus diobati dan juga harus diperhatikan, baik itu dari minum kemudian pakannya. Nah, tuh ini pakan sorenya guys ya, nasi campur jagung. Nah, ini kandang box kita. Wah, ada yang tewas ya, ada yang mati. Nah, ini ada 5. Ini yang masih 2 bulan. Nah, teman-teman, terakhir nih
ketika kita beternak tentunya kita harus memperhatikan kondisi lingkungan kita, bagaimana supaya tidak menimbulkan polemik, masalah atau problem, agar aroma atau kandang kita tidak menimbulkan polemik di masyarakat kita ya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya secara pribadi bukan promosi, bukan, tapi ini adalah tips cara kita untuk mencegah supaya kandang ayam kita tidak berbau. Nih saya pakai M4. M4-nya ada dua jenis ya, ada yang untuk peternakan, ada juga yang untuk perikanan. Nah, jadi untuk peternakan kita gunakan yang M4 peternakan, khusus peternakan, supaya kandang kita tetap sehat, nyaman, bersih, dan tidak menimbulkan bau, agar tidak menjadi polemik di masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Baik, itu saja teman-teman semuanya. Selamat beternak, mudah-mudahan tetap jaya selalu. Tentunya jadikan ternak itu adalah sesuatu yang indah, hobi yang bermanfaat ya, sebagai kegiatan di rumah untuk bapak-bapak khususnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.